Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri dengan NIM 202202100032. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh aplikasi hidrocoaling pada suhu yang berbeda terhadap kualitas pakcoy selama penyimpanan. Pakcoy atau operasi carapa merupakan tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomis yang relatif murah dan mudah untuk dibudidayakan. Permintaan terhadap tanaman pakcoy selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, kebutuhan pakcoy berbanding terbalik dengan hasil produksinya di lapangan. Pada tahun 2019, presentasi penurunan pakcoy sebesar 17,17% menurut data statistik 2019. Dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 yang semulanya pada tahun 2020 produksi pakcoy sebesar 29.052 ton menjadi 24.519 ton pada tahun 2021 menurut data statistik 2001. Sayuran seperti pakcoy merupakan komoditas yang mudah mengalami kerusakan yang menyebabkan masa simpannya tidak tahan lama, yaitu sekitar 2-4 hari saja. Untuk menjaga mutu sayur pakcoy ini, maka diperlukan penanganan yang benar, salah satunya dengan cara hidrocoaling. Hidrocoaling merupakan cara sederhana untuk menurunkan suhu bahan pangan secara cepat, mendekati suhu penyimpanan. Menurut Yuliansi dan teman-temannya, metode ini dianggap metode yang paling efektif guna membuang panas sensibel. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh aplikasi hidrocoaling pada suhu yang berbeda terhadap kualitas pakcoy, dan tujuannya untuk mempelajari pengaruh aplikasi hidrocoaling pada suhu yang berbeda terhadap kualitas pakcoy selama penyimpanan. Hipotesis yang diambil yaitu diduga pakcoy yang diberi aplikasi hidrocoaling berpengaruh nyata terhadap kualitas dan masa simpan pakcoy. Untuk tata cara penelitian, tempat dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Pasca Panen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sel pakcoy dan air es, sedangkan alat berupa timbangan, lembar pendingin, icebox, reflektometer, penetrometer, dan wadah. Penelitian ini dilakukan dengan metode percobaan laboratorium yang disusun menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan menggunakan faktor tunggal dengan 4 perlakuan, berupa hidrocoaling dengan suhu 3 derajat Celcius, dengan suhu 7 derajat Celcius, dan suhu 10 derajat Celcius, dan perlakuan kontrol. Setiap perlakuan diulang 3 kali dan masing-masing ulangan terdiri dari 7 sayur pakcoy yang diuji. Pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, sortasi dan pencucian. Sortasi dilakukan untuk memisahkan bagian sayuran yang rusak, cacat, busuk, dan terinfeksi penyakit. Setelah itu dilakukan pencucian dengan air pencuci. Yang kedua yaitu penyiapan air hidrocoaling. Air yang akan digunakan didinginkan terlebih dahulu sampai suhu air mencapai 3 derajat Celcius, 7 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius. Suhu air harus dicek secara terus-menerus untuk memastikan bahwa air tetap pada suhu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada uji hidrocoaling. Sayur pakcoy direndam pada icebox yang berisikan air dingin dengan suhu sesuai perlakuan selama 5 menit. Yang keempat, ada penyimpanan. Setelah proses perendaman, sayur pakcoy langsung dimasukkan pada kulkas dengan suhu 10-18 derajat Celcius. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel pengamatan. Yang pertama ada susut bobot. Pengukuran susut bobot dilakukan setiap 3 hari sekali, yaitu sebelum dilakukannya uji hidrocoaling dan sesudah penyimpanan. Yang kedua ada kadar air menggunakan alat refraktometer. Yang ketiga ada uji warna, uji tekstur, dan uji kualitas visual yang dilakukan sebelum dan sesudah proses hidrocoaling dengan menggunakan kriteria deskripsi dan skala numerik 1-5. Berikutnya data hasil penguatan dianalisis dengan menggunakan ANOVA dengan taraf 5%. Jika tidak terdapat pengaruh dari perlakuan, diuji lanjut dengan menggunakan DMRT dengan taraf 5%.
Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.